Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rizky dengan NIM H1A1201115 akan menjelaskan tentang eh, SDGs yang pertama ya. Tunggu sebentar. Baik, bermengenai dari SDGs, permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang. Di bidang pembangunan, kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, politiknya yang tergantung pada hubungan. Proses pembangunan terutama tertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, titik tolak masalah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan untuk mencapai suatu tingkatan yang layak. Bagi manusia, pembangunan tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Bagi umat Indonesia, salah satu modal dasar dalam pembangunan lingkungan sehat, bersih, lestari secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlanjutan produktivitas manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa itu SDGs ya di sini? Pertama, Sustainable Development Goals, seperti apa targetnya, lalu seperti apa tujuan dari SDGs ini. Tujuan, ya langsung saja kita mulai. Sebelumnya, pengertian SDGs, Sustainable Development, tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Definisi pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya, baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan mengutamakan pemanfaatan sumber daya. Proses pembangunan berkelanjutan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, juga iptek. Dengan menserasikan ketiga komponen ini sehingga berkesinambungan. Lalu pengertian menurut para ahli, pembangunan dalam Stockholm United Nations Conference on Human Environmental and Declaration Stockholm adalah segala sumber daya alam di bumi termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati. Lalu langsung masuk ke ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Ciri-ciri karakteristik pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu memberikan kemungkinan berkelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi, berdasarkan kemampuan ekosistem yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan, lalu memberikan kesempatan kepada berbagai sektor dan kegiatan lain untuk berkembang, lalu melestarikan meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk mendukung sumber daya alam secara berkesinambungan. Lalu tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama mengatasi segala bentuk kemiskinan di semua tempat, baik di desa, kota atau sebagainya. Memastikan pendidikan yang layak pendidik berkualitas, inklusif, serta se- mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Lalu mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan, lalu mengakhiri kelaparan dengan menggalakkan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, menjamin akses air, sanitasi,
menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan, memastikan akses energi yang terjangkau, mengurangi kesenjangan baik dalam antar negara, membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrial berkelanjutan dan mendorong inovasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, memastikan pola konsumsi produksi yang berkelanjutan, menjadi perkotaan inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, melindungi dan menggunakan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, menghidupkan kemitraan global, kembali guna pembangunan berkelanjutan, mendorong masyarakat yang adil, damai, dan inklusif, lalu mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun. Itu dari tadi adalah sedikit penjelasan dari SDGs, lalu akan saya lanjutkan. Lalu syarat pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu menempatkan kegiatan dan proyek pembangunan pada wilayah dan perwilayahan yang secara ekologis, pemanfaatan sumber daya terbarukan yang tidak boleh melebihi kapasitas yang diberikan, pembuangan beragam limbah, industri rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, perubahan ekologis yang terjadi di dalam sangatlah tidak diperbolehkan atau melebihi kapasitas serangkaian daya dukung terhadap lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan pertama adalah equity, yaitu pemerataan. B, yang selanjutnya ekonomi, lalu energi, serta ekologi. Lalu yang terakhir adalah engagement, yaitu peran serta. Lalu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, pelindungan keanekaragaman hayati. Itu adalah poin-poinnya tadi. Selanjutnya, sedikit pengertian SDGs. SDGs adalah sebuah dokumen akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan milenium, di mana konsep itu sudah berakhir pada 2015, yaitu MDGs. Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia akan semula menggunakan konsep MGDS sekarang diganti menjadi SDGs. SDGs seperangkat program dan target ditujukan kepada pembangunan global masa mendatang menggantikan MDGs. Sebuah kesepakatan baru pengganti MDGs berlakunya 2015 sampai 2030 disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru pasca mengakomodasi perubahan dari 2015 MDGs. Targetnya adalah kemiskinan tadi. Lalu alasan-alasan di balik itu dia itu yang pertama adalah seperti kemiskinan tadi sudah saya jelaskan. Lalu dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkesinambungan atau pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, juga iptek. SDGs adalah sebuah dokumen yang menjadi pembangunan sudah berakhir pada 2015, sekarang menjadi MDGs beralih kepada SDGs. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kita akan masuk ke dalam MDGs tadi yang sebelumnya saya jelaskan dulu tadi. MDGs adalah
diterjemahkan sebagai tujuan pembangunan milenium. Lalu sebentar, kita langsung masuk ke dalam tujuan serta pencapaian MDGs. Beberapa tujuan MDG yang belum dicapai di Indonesia adalah menanggulangi kemiskinan tadi, kelaparan, telah melakukan segala upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Upaya ini pun telah membuahkan hasil ya, karena Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, yaitu penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari $1, yakni 20,6 menjadi 5,9. Penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 11,9 juta penduduk dari 48 juta penduduk menjadi 36,1 juta penduduk. Penurunan pun kembali terjadi pada 2004 sampai 2009, meskipun jumlahnya tidak sebesar periode sebelumnya, yakni sebanyak 3,6 juta penduduk. Pada periode 2009-2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia pun kembali mengalami penurunan. Pada September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia pun mengalami penurunan sebanyak 0,54, lalu 2012 mencapai 29,13. Selain itu, Indonesia juga menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan, akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diatur terhadap garis kemiskinan nasional 13,33 pada tahun 2010 menjadi 8 sampai dengan 10%. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia di dalam mencapai tujuan ini, kurang meratanya fokus di wilayah pembangunan, pembangunan yang selama ini terfokus di wilayah kota, sehingga masyarakat desa menjadi kaum yang termarginalkan. Tidak hanya itu saja, masyarakat desa juga memiliki akses terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, terlebih lagi dengan buruknya infrastruktur sarana dan prasarana yang ada. Lebih il- Akses pemanfaat program pembangunan ini justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kota ya, yang notabene lebih siap menerima pembangunan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam bagian ini hanya dikhususkan pada upaya terhadap target-target yang belum dicapai oleh Indonesia. Dapat mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mengadakan upaya kerjasama internasional ya. Ah, Dapat dilakukan bilateral maupun multilateral. Persoalan kemiskinan, Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain. Salah satu contoh kerjasama bilateral adalah Indonesia dan Australia. Lalu adanya perubahan signifikan di negara-negara yang berhasil dalam mencapai tujuan MDGs. Cepat, Kesejahteraan menjadi cita-cita MDG ya. Ya, cita-citanya adalah menjadikan kesejahteraannya. Dalam implementasinya, Indonesia menemukan kendala-kendala dalam mencapai tujuan tersebut. Kurangnya keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang belum berhasil dalam MDG. Sementara untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan daerah. Cara Indonesia Selanjutnya adalah cara Indonesia mencapai target milenium, yaitu yang pertama itu peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja baru melalui peningkatan ekonomi kreatif sektor non-pertanian. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan program pemberantasan buta huruf, lalu peningkatan kualitas gizi ibu hamil. Kelima, peningkatan layanan program keluarga berencana. Lalu yang keenam, peningkatan partisipasi masyarakat untuk pencegahan HIV/AIDS. Tujuh, peningkatan partisipasi perempuan dalam aspek pemerataan pembangunan. Lalu itu yang terakhir, pemerataan pembangunan.
Lalu terdapat ditarik kesimpulan di sini adanya perubahan yang signifikan di negara-negara yang berhasil dalam melakukan MDG, semakin membuktikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Demikian pula dengan Indonesia, negara ini memiliki kesempatan yang sama dengan negara lainnya. Kendala Indonesia dalam mencapai tujuan lebih banyak dikarenakan kurangnya kerjasama tadi. Jadi kedepannya dijalankan lebih maksimal lagi dalam kerjasama antara sektor swasta maupun dengan masyarakat. Dalam implementasinya, Indonesia menemukan kendala tadi, lalu kedepannya sementara tujuan-tujuan itu sudah kita lewatkan sebenarnya, lalu kita akan coba memasuki masa SDGs. Selanjutnya terdapat apa tadi? Kita masuk ke dalam blue economy ya. Ya, blue economy secara latar belakang, blue economy adalah ekonomi laut berkelanjutan ya, menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka panjang. 5 aspek yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Pertama adalah dorongan pertumbuhan di 5 era, area fokus, manfaat data kelautan, mempromosikan pendekatan kemitraan, meningkatkan investasi, dan membuat strategi pertumbuhan biru sesuai dengan tantangan masa depan. Masuk pembahasan saja, kontribusi sektor pendukung ekonomi biru Indonesia bagi perekonomian ya. Definisi konsep eh, beberapa studi menggambarkan ekonomi biru sebagai berikut. A. Ekonomi biru bersinonim dengan konsep menghasilkan kekayaan dan aktivitas yang berhubungan dengan lautan, sembari melindungi dan mendukung ekosistem laut. Ekonomi biru muncul dari meningkatnya minat seluruh dunia terhadap pertumbuhan kegiatan berbasis air. Ekonomi biru merupakan arus utama pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan sosioekonomi berbasis darat dan laut. Ekonomi biru mengacu pada pembangunan berkelanjutan komersial dari lautan. Ekonomi biru merupakan pemahaman baru yang mendorong penggunaan ekonomi, ekosistem, ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim. Lalu kita masuk pada pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Beberapa negara pun telah menerapkan mencoba ekonomi biru ini, termasuk Indonesia, Bangladesh mengambil inisiatif juga. Para pemimpin ASEAN Community telah berkomitmen untuk mempromosikan ekonomi biru. Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Ekonomi Biru yang diadopsi pada 2021 Oktober pada KTT ASEAN ke-38, konservasi sumber daya laut serta pesisir yang berkelanjutan tangguh, inklusif, serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi yang sebagai sektor ekonomi biru mewakili semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lautan, laut atau wilayah pesisir untuk dikembangkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan, pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan perbaikan lingkungan dengan tetap menjaga ekosistem. Lalu penerapan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi biru bagi perekonomian berkelanjutan Indonesia. Ya, kita langsung aja masuk ke gambaran kontribusinya aja ya. Ekonomi biru. Ya, pada secara harfiahnya di sini mendefinisikan ekonomi laut sebagai sekumpulan sektor yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sumber daya laut. Sektor tersebut termasuk sumber daya laut yang dieksploitasi secara tradisional,
apakah sumber daya hidup, tekanan sumber daya non hidup, serta penggunaan laut untuk pariwisata, pendidikan, pelabuhan laut, pelayaran, kumpulan sektor tersebut juga mencakup sektor-sektor berbasis laut ya. Baru-baru ini muncul jasa lingkungan seperti perlindungan pantai juga termasuk memberikan kontribusi laut yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia yang bermuara di laut dan sumber daya di dalamnya antara lain industri perikanan. Ya, Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua ya di dunia. Lalu manufaktur dan konstruksi kelautan meliputi anjungan lepas pantai, kabel, dan pipa bawah laut. Lalu yang ketiga adalah minyak dan gas. Keempat, industri pengolahan makanan berbasis kelautan. Sedang ya Indonesia juga termasuk dalam produksi ikan terbesar ya. Maksudnya pengolahan makanan berbasis laut terbesar juga. Industri bahan kimia berbasis laut, lalu garam, industri pembuatan kapal juga pariwisata pesisir. Sementara itu, beberapa industri yang mendukung ekonomi biru dikembangkan secara optimal, yaitu industri tersebut diantaranya adalah industri energi terbarukan, bioekonomi, bioteknologi. Ya, langsung saja kita masuk yang terakhir, yaitu green economy ya. Ekonomi hijau atau green economy adalah konsep ekonomi bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta mengurangi polusi, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ekonomi hijau juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Konsep ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta mengurangi polusi dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ekonomi hijau mengusung kepada prinsip penerapannya antara lain kesejahteraan, keadilan, planetary boundaries, keseimbangan 3P, people, profit, planet. Tantangan peluang yang dihadapi penerapan green economy di Indonesia, yang pertama adalah human resource, menghadapi tantangan dalam mengkaji dan mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan untuk perkembangan ekonomi hijau, institusi, institutional design, mengembangkan sistem pemerintah, perundang-undangan, dan pelaksanaan sesuai dengan konsep ekonomi hijau. Trade-offs, menghadapi tantangan dalam menyediakan pilihan yang baik antara peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan lingkungan. Yang selanjutnya pendanaan, menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk mengembangkan proyek dan inisiatif yang mendukung ekonomi hijau. Selanjutnya, kebijakan publik menghadapi tantangan dalam mengatur kebijakan publik yang efektif dan efisien untuk mengembangkan ekonomi hijau. Lalu kerjasama antara masyarakat sipil dan pemerintah, teknologi juga termasuk pendidikan dan awareness. Menghadapi tantangan ini, publik mengenai awareness publik, meningkatkan pendidikan, konflik dengan paradoks Easterlin, pengembangan industri, lalu pendanaan dan pengembangan, pendanaan pengembangan ini menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana dan mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan konsep ekonomi hijau, lalu keseimbangan, eh, agar mengatur keseimbangan antara ekonomi hijau dan ekonomi konvensional, lalu terdapat komitmen. Komitmen di sini menghadapi tantangan dalam mengatur komitmen yang sesuai dengan konsep tadi ya, konsep ekonomi hijaunya. Lalu peningkatan kualitas hidup tentunya, peningkatan pendapatan tentunya juga, peningkatan lingkungan, lalu inovasi teknologi.
Lalu peran dan transisi pemerintah di sini adalah terlihat seperti peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan ya semenjak menggunakan ini. Lalu penerapan one map policy juga diterapkan. Lalu pelindungan keanekaragaman hayati laut, kebijakan pembangunan berskala nasional, lalu lalu selanjutnya kebijakan pembangunan berskala global, kebijakan pembangunan berskala regional, pembangunan berskala lokal juga, kebijakan pembangunan berskala bisnis, lalu yang terakhir adalah kebijakan pembangunan berskala sosial. Tren dan prospek ekonomi hijau di masa depan antara lain adalah peningkatan pendapatan dan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, transisi energi, penerapan transportasi ramah lingkungan, penerapan ekonomi sekular, peningkatan kesejahteraan sosial, sampai mengurangi polusi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi emisi, itu semua juga termasuk ya. Lalu langsung saja kita masuk ke penutup kesimpulannya. Ekonomi hijau mengurangi emisi karbon, membantu mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan produktivitas tanah. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong transisi ekonomi hijau seperti melalui pendanaan APBN, APBD, atau sistem pembiayaan lainnya. Ekonomi hijau juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, membantu mengurangi polusi, ekonomi yang tumbuh dengan berlandaskan keadaan sosial dan keadilan ekologis. Ya mungkin bagi dari saya cukup sekian ya. Yang bisa saya sampaikan ada 4 poin tadi. Ya semoga menjadi menambah ilmu atau wawasan kita dalam SDGs, MDGs, eh MDGs, SDGs, nilai ekonomi dan green ekonomi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.